Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Vina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan dan faktor bilangan. Sebelum masuk ke materi, tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Nah, yang pertama, kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Nah, pada kelipatan bilangan ini ada dua cara ya. Kalian harus perhatikan dengan baik-baik. Nih, cara yang pertama, kita lihat ya. Tentukan kelipatan dari 6. Cara yang pertama ini menggunakan perkalian. Kelipatan dari 6. 1 dikali 6. 2 dikali 6. 3 dikali 6. 4 dikali 6, 5 dikali 6, dan seterusnya. Jadi, yang cara yang pertama ini bilangan asli dikali bilangan kelipatan. Misalkan kayak gini, ini kelipatannya 6, maka dikalinya dengan 6 semua. Kalau kelipatannya 5, maka semuanya ini dikali dengan 5. Seperti itu. Maka hasil dari kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Itu adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan perkalian. Nah, cara yang kedua seperti ini. Tentukan kelipatan dari 8. Nah, kalau cara yang kedua ini langsung dijumlahkan. Kalau ini perkalian, kalau cara yang kedua ini penjumlahan. Misalkan 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan 32. 32 ditambah 8 sama dengan 40. 40 ditambah 8 sama dengan 48, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, cara yang kedua ini penjumlahan ya. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Seperti itu. Penjumlahannya ini tergantung dengan kelipatannya nih. Kalau ini 8, kalau misalkan nanti di soalnya 5, ini diganti dengan angka 5. Seperti itu. Jadi kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Nah, jadi cara yang pertama adalah dengan perkalian, cara yang kedua adalah dengan penjumlahan. Sebenarnya sama saja. Namun kalian bisa memilih yang menurut kalian lebih mudah yang mana, dan kalian pilih salah satunya ya. Lanjut. Contoh lagi nih. Tentukan kelipatan dari 7 yang kurang dari 50. Kalau yang kurang dari 50 berarti sebelum angka 50 nih. Kita jawab ya, berarti kita harus mencari kelipatan 7 dulu nih. Nih, kelipatan 7-nya nih. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. 42 tambah 7, 49. 49 tambah 7, 56. 56 tambah 7, 63, dan seterusnya. Di sini soalnya yang kurang dari 50, berarti yang sebelum 50. Berarti sampai sini nih batasnya nih. Sampai 49.
Nah, berarti kelipatan 7 yang kurang dari 50 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49. Kalian harus memperhatikan perintah dari soalnya itu ya. Kalau misalkan yang kurang dari 60, maka sampai di angka 56. Kayak gitu ya. Lanjut. Tentukanlah kelipatan dari 5 yang ada di antara 20 dan 40. Ini ada kata di antara. Kalau di antara itu berarti di tengah-tengah ya. Berarti ini di tengah-tengah angka 20 dan 40. Yaitu 21 sampai 39. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari kelipatan 5 nih. Kita buat dulu kelipatan 5 itu berapa aja sih? Nah, nih kita udah dapet nih. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Nah, kalau di antara 20 dan 40 berarti di antara ini hingga ke sini berarti tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya yaitu 25, 30, dan 35. Nih, kayak gitu ya. Ini kan tengah-tengah nih, 20 dan 40. Ini tengah-tengahnya mereka. Berarti diantaranya adalah 25, 30, dan 35. Kayak gitu. Jadi kalian juga harus memperhatikan soalnya. Jangan cuma dicari kelipatannya, tapi tidak diperhatikan di antara 20 dan 40-nya. Ini juga sangat penting ya nih untuk diperhatikan. Lanjut. Faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, faktor dari 16. Nah, bilangan berapa saja yang jika dibagi dengan angka 16 dia tidak bersisa atau habis? Misalnya, 16 dibagi 1, maka dia hasilnya 16. 16 dibagi 2, dia hasilnya 8, dan tidak ada sisa, maka dia bisa difaktorkan dengan 16. 16 dibagi 3, dia tidak bisa karena dia ada sisanya dan tidak dapat dibagi habis dengan 16, maka 3 itu bukan faktor dari 16. Maka dia langsung ke 4, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kalau 16 bagi 5 dia nggak bisa karena 16 dibagi 5 itu ada sisanya. Kemudian kalian coba sampai membagi dengan 10. Misalkan 16 dibagi 7 ada sisanya atau enggak. 16 bagi 8 di sini udah ya nih. Sama saja, tidak perlu diulang. Kemudian faktor dari 16 maka 1, 2, 4, 8, 16. Nah ini, atau sama saja dengan 1 dikali 16 sama dengan 16, 2 dikali 8 hasilnya 16, 4 dikali 4 hasilnya 16, seperti itu. Nah, faktor dari 18 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi semua angkanya masuk ke dalam faktor. Contoh lain, faktor dari 28. 28 dibagi 1 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Angka 3 kita lewatkan karena 3 ini ketika dibagi dengan 28 dia memiliki sisa. Nah, maka faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28.
Karena kalau 28 dibagi 5 dia memiliki sisa. 28 dibagi 6 ada sisa. 28 dibagi 7 di sini udah ya. Tidak perlu diulang. Atau 1 dikali 28 hasilnya 28, 2 dikali 14 hasilnya 28, 4 dikali 7 hasilnya 28. Nah, maka faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Ingat kalau faktor semuanya ditulis nih ya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang faktor dan kelipatan bilangan. Adik-adik semuanya di sini harus sering berlatih agar kalian menjadi terbiasa untuk berhitung dan tidak lupa ya dengan materi kelipatan dan faktor ini. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.